tidak, saya berperan sebagai siswi. Halo, saya Sri Wahyuni, di sini berperan sebagai siswa. Halo, saya Cynthia, saya berperan sebagai siswa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Wie geht es euch? Es geht mir gut. Und Ihnen? Auch gut, danke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, hari ini ada baiknya jika kita belajar dalam keadaan yang tenang dan bersih. Jadi ibu harap kalian memeriksa sekitar kalian, mungkin di laci atau di bawah meja kalian ada sampah yang bisa dipungut demi ketenangan kita dalam belajar. Baik, Frau. Sudah dibersihkan semuanya? Alhamdulillah ya, sudah bersih. Pertama-tama ibu akan mengabsen Sri Wahyuni, Ich bin der Frau. Resiana Munda, Ich bin der Frau. Tirta Yasa, Ich bin der Frau. Cynthia Anugrah Lestari. Ich bin der Frau. Ya, jadi semuanya hadir ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya jika kita melakukan doa sebelum belajar. Doa akan dipimpin oleh Resiana Munda. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran selanjutnya, Ibu akan bertanya, apakah ada yang masih ingat tentang pelajaran kita minggu lalu? Saya Frau. Ya, Sri Wahyuni. Modal verben bentuk presens adalah kata kerja bantu untuk menyatakan situasi sekarang atau masa kini. Ya, betul sekali. Nah, apakah ada yang bisa memberikan contoh modal verben in presence? Ya, Cynthia, silahkan. Saya Frau. Ich müssen heute ins Büro. Saya pikir jawaban Cynthia ini kurang tepat ya. Apa anak-anak sekalian ada yang ingin mengoreksi? Saya Frau. Nah, silahkan Tirta Yasa. Saya ingin mengoreksi sedikit jawaban dari Cynthia, yaitu kalau model verben müssen bertemu dengan subjek ich itu berubah menjadi muss. Kalau contoh kalimatnya seperti ini, Frau. Ich muss heute ins Büro. Seperti itu, Frau. Ya, benar sekali. Ya, karena minggu lalu kita telah belajar tentang modal verben in presens, jadi minggu ini Ibu akan mengajarkan tentang modal verben in prateritum. Nah, ada yang sudah tahu apa itu prateritum? Silahkan angkat tangan. Saya Frau. Modal verben bentuk preteritum adalah kata kerja bantu yang dinyatakan untuk situasi lampau. Contohnya, ihr konntet es nicht sehen. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang dua hal, yakni prateritum dan modal verben. Nah, prateritum itu adalah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sudah lewat atau yang sudah lampau. Prateritum ini digunakan untuk menyebutkan sebuah kasus yang dianggap sudah lewat atau yang sudah lampau atau Vergangenheit. Bentuknya juga itu ada macam-macam sesuai dengan aturan yang sudah ada. Nah, aturan yang sudah ada ini harus kalian hafalkan bentuk perubahannya dan bentuk prateritumnya. Nah, bagaimana jika ingin menggabungkan bentuk prateritum dan bentuk modal verben? Nah, dalam kalimat ini kalian harus menggunakan prateritum karena prateritum itu digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang sudah lampau. Nah, bentuk kedua,
Saya akan jelaskan sedikit bentuk keduanya setelah digabungkan. Misalnya modal verbennya itu müssen. Jadi bentuk perubahannya jika dia ich itu menjadi ich müsse, dan du musstest, dan es musste, wir mussten, ihr musstet, dan sie mussten. Sampai di sini ada pertanyaan? Frau, saya ingin bertanya, bagaimana jika kita ingin membuat kalimat dengan modal verben dalam bentuk kata lampau? Nah, berdasarkan penjelasan Ibu tadi, poin pertama yang harus kalian hafalkan itu adalah bentuk perubahan modal verben. Tadi kita baru membahas satu poin perubahan modal verben ya, yaitu müssen. Nah, masih ada sollen, dürfen, können, mögen, und so weiter. Oke, untuk mempermudah saya akan berikan satu contoh kalimat. Früher musste ich ein Glas Milch jeden Morgen trinken. Dulu saya harus minum 1 gelas susu setiap pagi. Nah, dia itu menggunakan kata früher atau dulu. Berarti itu sudah lewat atau kejadiannya itu sudah lampau. Nah, dia juga menggunakan modal verben müssen yang telah dikonjugasi sesuai dengan subjek ich menjadi ich musste, ya. Nah, berdasarkan penjelasan Ibu tadi, apa ada yang bisa menarik kesimpulan? Ya, Cynthia silahkan. Penggunaan modal verben dalam prateritum hanya dengan mengubah modal verben ke dalam bentuk prateritum dan tidak mengubah konjugasi infinitif di akhir kalimat. Ya, betul sekali Cynthia. Jadi, berdasarkan penjelasan Ibu tadi, kita dapat tarik kesimpulan bahwa penggunaan modal verben dalam prateritum itu tidak dapat mengubah kata kerja yang ada di akhir kalimat dan dia tidak dikonjugasikan dan akan tetap sebagai infinitif. Nah, berdasarkan materi kita modal verben hari ini, Ibu akan berikan tugas tentang modal verben juga yang ada di halaman 11. Silahkan kalian kerjakan, dan jika ada yang tidak dimengerti silahkan kalian tanyakan lewat grup atau bisa chat saya atau bisa ditanyakan minggu depan ketika kelas kita sudah mulai. Nah, saya akhiri kelas ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bisdal.